Bolehkah mengambil foto atau bolehkah memotret? Oke, berikutnya kita masuk ke Daijugoka ya, bab 15. Ya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang pola yang pertama di sini ya. Pola kalimat boleh. Nah, atau pola kalimat di sini itu ya, mengartikan bahwa boleh melakukan suatu aksi ini ya, seperti itu. Jadi polanya sama ya, kita pakainya kata kerja ya. Ini dosi itu kata kerja, tk. Ingat, K itu bentuk, jadi T ini bentuk T ya. Yang sebelumnya kita sudah pelajari ya, bentuk T ya, kait T, tabe T, mi T dan sebagainya. Oke. Untuk cara pembentukannya tinggal bentuk T ditambahkan dengan moides ya, moides. Nah, contohnya yang pertama shashin. Shashin itu foto. Nah, shashin o totte dari kata torimasu. Torimasu. Nah, ini jadi ichi ette, berarti i-nya diganti menjadi ette, totte jadinya. Ingat? Nah, ri-nya jadi ette, ri-nya jadi ette, totte. Totte mo ii desu. Berarti boleh mengambil foto atau boleh memotret ya, atau mengambil foto. Ya, jadi ini pola kalimat boleh melakukan suatu aksi ya, atau aktivitas. Berikutnya untuk kalimat tanyanya tinggal ditambahkan dengan ka ya, partikel ka, atau ini sebagai tanda tanyanya ya. Contohnya shitsumon shite mo ii desu ka? Nah, shitsumon shite dari kata shitsumon shimasu, artinya apa? Bertanya. Nah, shitsumon shite mo ii desu ka? Nah, shitsumon shite mo ii desu ka? Bolehkah saya bertanya? Seperti itu. Bolehkah saya bertanya? Untuk jawabannya, hai, shitsumon shite mo ii desu. Ya, atau ini bisa diganti dengan hai, ii desu. Ya, ii desu yo. Nah, seperti itu. Atau hai saja juga cukup, seperti itu. Jadi ingat, untuk kalimat tanyanya tinggal ditambahkan ka ya, atau jawabannya. Kalau jawabannya ya, di sini hai, shitsumon shite mo ii desu. Seperti itu. Dan bagaimana untuk jawaban yang negatifnya ya? Sedangkan di sini untuk jawaban yang positif. Nah, untuk jawaban yang negatif kita masuk ke pola kalimat yang dua di sini. Nah, sini. Nah, contohnya di sini pola kalimatnya itu ya masih tetap sama, pakai kata kerja bentuk T ya. Di sini ada wa. Wah, ini partikelnya ya, ikemasen. Ikemasen itu artinya sama dengan dame ya. Dame atau apa lagi? Ikemasen itu bisa dibilang tidak boleh ya. Tidak boleh. Jadi lawan kata dari mo ii desu. Ya, jadi jawabannya untuk yang negatif kita pakai ini ya. Contohnya yang pertama, shashin o totte mo ii desu ka? Ya, untuk di sini ya kita copy paste saja, tinggal tambahkan dengan ka. Berarti ini kalimat tanya. Apakah boleh mengambil foto ya? Shashin o totte mo ii desu ka? Bolehkah mengambil foto atau bolehkah memotret? Seperti itu. Untuk jawaban yang positif, hai ya, totte mo ii desu. Ya, ini jawaban yang positif, tinggal tambahkan dengan hai ya, ini yang positifnya. Nah, untuk yang negatifnya, iye ya, kita awali dengan iye, tidak ya. Shashin o totte wa ikemasen ya, tinggal diganti ya, mo-nya ya, mo ii desu-nya diganti dengan wa ikemasen, seperti itu. Jadi simpel sekali. Jadi untuk yang positifnya kita pakainya mo ii desu. Kalau yang negatif, wa ikemasen. Wa ikemasen. Ini bukan ha ya, ingat. Ini sebagai partikel ya, partikel penghubung. Jadi wa ikemasen. Seperti itu. Yang berikutnya ya, shitsumon shite mo ii desu ka? Iye ikimasen. Nah, ini juga bisa langsung ke iye ikimasen atau dame desu.
seperti itu. Ya. Jadi kalau misalkan minasang kalau mau pakai sashingo totte wa ikimasen atau itotte wa dame desu juga boleh. Yang manapun juga boleh, tapi yang lebih formalnya itu pakainya ikimasen ya. Seperti itu. Jadi ini bisa dibilang agak keras ya, larangan untuk tidak melakukan hal tersebut. Ini agak keras sedikit. Seperti itu. Biasanya ini dipakai dari guru ke siswa. Oke ya, saya review sebentar. Jadi untuk jawaban yang positif kita pakainya itu mo ii desu. Mo ii desu. Hai. Titik mo ii desu. Kalau yang negatif, iye wa ikimasen. Wa ikimasen atau iye ikimasen. Atau dame desu. Ya. Jadi ini yang formalnya, kalau ini yang terlalu terlalu to the point ya. Jadi sebenarnya pakai yang ini ya, lebih formal. Ini biasanya dipakai untuk apa? Untuk guru ke muridnya, seperti itu. Oke, berikutnya kita masuk ke pola kalimat yang ketiga. Nah, di sini ada ya tanda di sini. Yang pertama, ini yang kedua. Nah, di sini ada pola yang sama ya. Jadi pola yang sama dengan arti yang berbeda. Untuk yang sebelumnya kita bahas ya, di sini ada bentuk te plus imasu. Nah, untuk yang pertama sebelumnya itu kita bahas te imasu itu nanani te imas yang artinya itu sedang ya. Sedang. Atau kegiatan yang sedang berlangsung. Nah, di sini untuk yang kedua, te imas yang berikutnya di sini untuk yang pertama ya, ini artinya ya, suatu kejadian ya sesaat setelah, atau contohnya di sini yang pertama, Dadang sang wa kuroi zubon o haite imasu. Saudara Dadang sedang memakai apa? Celana hitam ya. Zubon itu celana. Nah, kuro itu hitam. Nah, di sini haite ada kata hakimasu. Hakimasu ya. Ki-nya menjadi ite. Artinya memakai. Memakai untuk pakaian yang bagian bawah ya. Nah, ini pakaian ya. Pakaian bagian bawah. Ya, contohnya celana dalam, celana, terus apa? Kaos kaki, sepatu, itu pakainya hakimas. Tapi kalau yang bagian atas kimas. Seperti itu. Nah, di sini untuk artinya di sini bukan sedang ya. Kalau sedang itu prosesnya itu sedang berlangsung ya. Itu yang pola yang pertama. Yang kedua di sini yang dimaksud di sini itu misalkan saudara Dadang itu memakainya di kamar. Terus dia sekarang datang ke kelas ya. Jadi dia masih dalam keadaan memakai apa? Celana. Nah, itu jadi dia pakainya di rumah dan masih berlangsung sekarang, begitu. Ini pakainya ini. Jadi minasan nggak usah bingung-bingung. Nah, ini artinya mana ini sensei? Nggak perlu bingung-bingung ya. Jadi kita hanya menerangkan te imas itu ada berbagai macam arti. Yang pertama sedang ya, kegiatan yang sedang berlangsung ya pada waktu itu ya. Misalkan pada waktu itu saat pakai ya, haite imas itu saat pakai, kita lihat ya, kita ngomong saat pakainya, prosesnya. Nah, sedangkan ini untuk yang kedua di sini ya, itu suatu hasil tapi masih berlangsung, begitu ya. Sudah pakai ya, prosesnya sudah tadi ya di kamarnya, tapi sekarang dia masih memakai, begitu ya. Untuk yang kedua, imoto wa mou kekkon shite imasu. Nah, kekkon shite imasu itu bisa dalam arti sedang menikah ya. Itu proses pernikahannya. Lah sekarang selang beberapa hari, minggu atau bahkan bulan pun
Dia menyatakan bahwa dirinya kekkong shite imasu, mo kekkong shite imasu, atau bisa dibilang sudah menikah. Ya, sudah menikah bukan berarti apa namanya? Artinya itu sedang menikah bukan ya, tapi sudah telah berlalu tapi masih dalam status yaitu menikah begitu. Ya, seperti itu dan masih berlangsung. Tapi kalau misalkan seorang janda ya, misalkan di sini janda itu bisa dibilang kekkong shimashita. Nah, itu baru bisa dibilang dia itu sudah menikah tapi telah bercerai karena telah sudah usai menikahnya. Sedangkan ini teimas masih berlangsung. Masih berlangsung di sini maksudnya itu statusnya seperti itu. Jadi untuk yang di sini itu apa? Pola kalimat ya. Kejadian ya. Kejadian atau aksi ya. Sesaat setelah dan masing ya, dan masih ya, kejadian masih sesaat setelah ya masih berlangsung. Hasilnya ya, hasilnya. Nah, seperti itu ya. Kalau bisa dibilang ya, teimas itu sedang prosesnya. Terus teimas juga bisa diartikan prosesnya dan hasilnya masih terjadi di situ. Ya, kita pakai prosesnya itu kita masukkan dari kaki kanan dan kaki kiri. Nah, kita sudah masuk. Ya, misalkan celananya itu sudah masuk ke bagian tubuh kita. Nah, itu kita pakai itu sambil jalan. Nah, itu namanya teimas juga. Kita bisa pakai itu seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya di sini adalah ya sama ya bentuk teimas tapi kejadian yang diulang-ulang. Nah, ini yang kedua tadi ya. Atau hasil yang terus berlangsung ya. Kita singkat saja. Hasil yang terus berlangsung ya. Terus berlangsung. Nah, jadi hasil yang terus berlangsung. Untuk yang ketiga di sini itu aksi atau kejadian atau hal ya, aksi terus menerus yang dilakukan terus menerus ya, menerus. Nah, aksi terus menerus ya, ini atau aksi atau hal yang dikerjakan atau dilakukan terus menerus atau bisa dibilang rutinitasnya ya, menjadi suatu rutinitasnya ya. Jadi contohnya di sini Yamaha itu ya, Yamaha sendiri itu ya, Yamaha wa otobai o sukutteimasu. Nah, jadi setiap harinya itu memproduksi motor. Otobai itu motor. Nah, ini sukutteimasu membuat atau memproduksi. Nah, di sini dikatakan ya sukutteimasu ya bukan artinya sedang membuat, tapi dia memproduksi motor. Setiap harinya itu memproduksi motor seperti itu. Untuk yang kedua di sini, ani wa Jakarta no daigaku ni itteimasu. Ah, itteimasu itu dari kata ikimasu ya. Atau pergi ya. Nah, di sini itteimasu bukan sedang pergi, sedang menuju ke daigaku. Daigaku itu apa? Universitas. Bukan artinya itu sedang pergi, tapi
dia itu rutinitasnya itu pulang pergi ke daigaku ya. Jadi dia itu seorang mahasiswa di sebuah daigaku di Jakarta. Nah, seperti ini. Ani itu kakak laki-laki. Ya, kakak laki-laki. Jadi saya ulangi, ini rutinitasnya itu pergi ke daigaku atau universitas. Jadi bisa dibilang dia itu mahasiswa ya. Jadi rutinitasnya itu apa? Sebagai pelajar di sana. Untuk yang pertama ini sebagai apa? Dia itu memproduksi ya, kegiatan yang dilakukan setiap harinya itu memproduksi sepeda motor itu perusahaan. Atau bisa saja minasang contohnya lagi watashi wa mainichi, mainichi nggak usah dikasih dimasukkan. Watashi wa fuku wo atau shatsu wo utteimasu. Bukannya saya sedang menjual, tapi saya setiap harinya itu menjual apa? Baju, atau saya itu penjual baju seperti itu. Nah, bisa dimengerti? Ini agak komplikasi ya. Tapi pada intinya di sini kita hanya memperkenalkan atau menjabarkan berbagai macam arti dari bentuk teimas. Yang pertama sedang berlangsung, yang kedua hasil yang terus-terus berlangsung di situ. Nah, ya, hasil yang sedang berlangsung. Nah, tadi yang sebelumnya itu sedang itu prosesnya. Nah, sedangkan yang kedua itu ya di sini ini hasil yang sedang berlangsung atau terus berlangsung. Untuk yang ketiga di sini aksi yang terus-terus apa? Dilakukan atau rutinitas seperti itu. Ya. Nah, untuk yang bab ke-15 di sini sudah selesai di sini ya, sedikit. Oke, berikutnya kita masuk ke Daijuro.